Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismala Inas. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan anemia grafis. Saya langsung kepada analisa data. Yang pertama, ditemukan masalah ketidakefektifan pola nafas dengan DS. Ibu klien mengatakan anak S tidak nafsu makan dan juga mengeluh sesak. Ibu klien mengatakan sesak anak S sudah kurang lebih 1,5 bulan. Keluhan sesak terasa seperti tertimpa benda berat. Orang tua klien hanya mengetahui jika pernah terdapat cairan di abdomen anaknya yang sudah pernah disedot, namun anaknya masih sesak. Kemudian untuk DO, klien terlihat sesak karena perut yang besar, kesadaran kompos mentis, nafas klien spontan, dan terpasang nasal kanul dengan pemberian oksigen 2 liter per menit, RR 24 kali per menit. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut dengan DS. Orang tua klien hanya mengetahui jika pernah terdapat cairan di abdomen anaknya yang sudah pernah disedot, namun anaknya masih mengeluh nyeri. Untuk pengkajian nyeri, untuk P, nyeri karena perut yang semakin membesar. Q, nyeri terasa seperti tertimpa benda berat. S, skala nyeri 5, ekspresi wajah krimis. Kemudian untuk DO, abdomen tampak membesar dan anak selalu miring ke kanan. Kesadaran kompos mentis, suhu 36,8 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, dan nadi 86 kali per menit. Kemudian masalah yang ketiga itu kelebihan volume cairan dengan DS. Perut anak S makin membesar sejak usia 2 tahun lalu. Orang tua anak S hanya mengetahui jika pernah terdapat cairan di abdomen anaknya yang sudah pernah disedot. Kemudian untuk DO, abdomen tampak membesar dan anak selalu miring kanan, mata tampak edem dan jaundice. Pemeriksaan fisik abdomen, inspeksi abdomen membesar, palpasi nyeri dengan positif dan teraba asites, perkusi Dalnas positif, auskultasi bising usus positif. Kemudian masalah selanjutnya yaitu keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dengan DS, ibu klien mengatakan anak S tidak nafsu makan dan juga mengeluh sesak. Ibu mengatakan anaknya tidak nafsu makan. Untuk DO, abdomen tampak membesar dan anak selalu miring kanan, mata tampak edem, jaundice positif. Diagnosa medis gizi buruk marasmus. Kemudian masalah selanjutnya yaitu defisit pengetahuan. Dengan DS, orang tua klien mengatakan kurang mengetahui terkait proses penyakit anaknya hingga kondisi anaknya seperti ini. Orang tua klien hanya mengetahui jika pernah terdapat cairan di abdomen anaknya sudah pernah disedot, namun anaknya masih mengeluh sesak dan mengeluh nyeri. Kemudian masalah selanjutnya yaitu risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Dengan DS, ibu klien mengatakan anak S tidak nafsu makan dan juga mengeluh sesak. Ibu mengatakan anaknya tidak nafsu makan. Untuk DO, hasil gula darah sewaktu 45 untuk yaitu hipoglikemi dan diagnosa medis gizi buruk marasmus. Kemudian masalah selanjutnya ada risiko infeksi. Dengan DO, leukosit 18,3 yang tinggi, limfosit turun dengan 15,4 dan monosit meningkat dengan 11,8%. Untuk prioritas diagnosa, yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru dibuktikan dengan asites. Kemudian yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan cedera agen biologis dibuktikan dengan keluhan nyeri secara verbal. Kemudian yang ketiga, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi dibuktikan dengan asites. Untuk rencana keperawatannya, yang pertama, ketidakefektifan pola nafas dengan NOx status pernafasan dengan indikator frekuensi pernafasan, irama pernafasan, dan suara auskultasi nafas. Untuk tekniknya, manajemen pola nafas, yang pertama, monitor kecepatan, irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas, catat pergerakan dada, catat ketidaksimetrisan penggunaan otot bantu nafas. Untuk yang ketiga, monitor suara nafas tambahan seperti ronki atau wheezing. Yang keempat, monitor pola nafas, kelima, auskultasi suara nafas, dan keenam, monitor keluhan sesak nafas pasien. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu nyeri akut dengan NOx tingkat nyeri, indikator level nyeri, ekspresi nyeri, RR, dan nadi. Kemudian untuk teknik manajemen nyeri, kaji nyeri klien secara komprehensif atau menyeluruh, amati isyarat ekspresi wajah terkait keluhan nyeri yang dirasakan, monitor tanda-tanda vital, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, kolaborasi dengan dokter terkait pemberian analgesik. Kemudian untuk diagnosa selanjutnya, kelebihan volume cairan
Dengan NO keseimbangan cairan, dengan indikator denyut perifer keseimbangan intake output dalam 24 jam, dan turgor kulit. Kemudian untuk NIC manajemen cairan, yang pertama pertahankan catatan intake dan output yang akurat, monitor hasil HB yang sesuai dengan retensi cairan, monitor indikasi retensi atau kelebihan cairan, kaji lokasi dan luas edema, monitor masukan makanan atau cairan dan hitung intake kalori, kolaborasi pemberian diuretik sesuai instruksi, batasi masukan cairan pada keadaan hiponatremia dilusi dengan serum NA kurang dari 130, kolaborasi dokter jika tanda cairan berlebih muncul memburuk. Kemudian untuk implementasi sesuai dengan NIC, untuk evaluasi S-nya keluhan sesaat S, dengan U disesuaikan dengan NOC, A masalah teratasi, dan B lanjut ke intervensi. Kemudian untuk nyeri akut, implementasi disesuaikan dengan NIC, evaluasi S keluhan nyeri anak S, O disesuaikan dengan NOC, A masalah teratasi, dan B lanjut ke intervensi. Kemudian untuk masalah keperawatan kelebihan volume cairan, untuk implementasi sesuaikan dengan NIC, evaluasi S keluhan pembesaran perut pada anak S, O disesuaikan dengan NOC, A masalah teratasi, dan B lanjut ke intervensi. Kemudian untuk discharge planning, yang pertama tujuan pulang ke tempat tinggal klien, transportasi pulang kendaraan pribadi, dukungan keluarga orang tua, antisipasi bantuan biaya setelah pulang, keluarga berusaha menyediakan biaya untuk pulang, antisipasi masalah perawatan diri setelah pulang. Saat pulang diharapkan pasien mampu melakukan ADL secara normal seperti teman sebayanya, perut tidak membesar lagi, dan anak tidak merasa kesakitan. Untuk pengobatan, pasien dan keluarga mampu memberikan nutrisi yang cukup untuk anak, rawat jalan ke poli anak, hal-hal yang perlu diperhatikan di rumah, konsumsi makanan tinggi kalori, tinggi protein, pemenuhan nutrisi, dan aktivitas fisik. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.